sedikit. Oke, ini ya. Jadi kita mulai dulu dengan pengantar sedikit tentang infografis. Sedikit tentang saya, bagi teman-teman yang belum tahu, saya pemilik blog denggasik.com dengan akun media sosial @dgepul. Oke, pertama mungkin sebagai pengantar dulu, apa itu infografis? Infografis berasal dari kata infografik, gabungan dari information dan grafik. Jadi infografis ini visualisasi data atau informasi yang menyampaikan informasi kompleks pada pembaca agar dapat dipahami dan dengan lebih mudah dan cepat. Jadi biasanya misalnya ada satu info kita tulis itu biasanya panjang dan agak susah dibaca, kemudian kita gabungkan dengan grafis, menjadikan kita ambil intisari dari informasi itu, kemudian kita sajikan dalam sebuah lembaran-lembaran yang menggabungkan antara informasi tadi dengan grafis-grafis sehingga kemudian terbentuk infografik. Kenapa infografik itu penting? Pertama itu lebih mampu menarik perhatian. Kan saya pikir kita semua setuju bahwa manusia itu lebih mudah menerima informasi dalam bentuk grafik dibanding teks. Kalau cuma tulisan saja, sepanjang apapun itu biasanya susah untuk nyangkut di kepala, susah untuk diingat. Tapi ketika dia berbentuk gambar, grafis, apalagi dengan gambar yang pilihan tepatnya, tepat posisinya, tepat maknanya, itu biasanya akan lebih nyantol di kepala. Itulah kenapa sekarang juga orang kan media sosial kayak Instagram itu cepat sekali perkembangannya, karena manusia memang sangat lebih menyukai grafis dibanding dengan teks. Kemudian memudahkan pembaca mencerna informasi yang disampaikan. Jadi ini kan semacam rangkuman. Jadi misalnya kalau kita, teman-teman yang punya blog, misalnya membuat satu tulisan, informasi di blognya itu panjang, kemudian semua itu bisa dirangkum dalam sebuah infografis. Yang penting-penting saya diambil, kemudian dimasukkan ke dalam infografis, itu lebih memudahkan pembaca mencerna informasi yang kita sampaikan. Makanya kalau kita lihat kan sekarang juga kayak misalnya di musim sekarang pandemi ini, pemerintah itu kalau memberikan edukasi atau informasi itu bukan hanya tulisan saja, tapi biasanya berbentuk infografis, ada gambar-gambar. Dalam sebuah infografis idealnya itu ada 4 elemen yang sangat penting. Yang pertama judul tentu saja. Judul itu penting sekali untuk memberitahu apa yang ingin kita sampaikan, menegaskan info-info apa yang ada dalam infografis yang kita sajikan itu. Kemudian pengantar sebagai informasi singkat tentang isi dari infografis yang kita sampaikan. Bagian ini pengantarnya, kemudian isi, ini elemen-elemen penting yang ada di dalam infografis yang kita sampaikan. Sumber, ini juga penting. Ketika kita membuat satu infografis, apalagi yang isinya adalah informasi, misalnya kalau dalam masa pandemi ini kita bikin satu infografis, kenapa kita tidak boleh menolak jenazah korban COVID misalnya, itu infonya harus jelas supaya terpercaya bahwa ini memang info yang valid, bukan cuman kita sendiri yang bikin-bikin, tapi memang info valid. Itu penting untuk menekankan itu sumber di dalam sebuah infografis. Utamanya kalau infografisnya itu bertema informasi atau edukasi. Oh ya teman-teman, ini kita sambil jalan. Kalau misalnya di tengah jalan ini ada yang mau bertanya atau apa, silakan kita langsung di chat saja. Jadi tidak perlu menunggu sampai selesai, kita sambil jalan saja. Siapa tahu mungkin tiba-tiba ada yang terlintas di kepala, ya silakan. Kemudian ini ada beberapa jenis infografis. Pertama yang itu visualisasi data. Ini isinya lebih rumit karena intinya adalah bagaimana agar data yang sebagian besar angka-angka itu bisa disampaikan dengan visual yang menarik. Ini penting biasanya kalau kita buat laporan, bagaimana supaya laporan kita yang panjang itu ada pengantar apa segala macam, kita bisa ringkas dalam satu atau beberapa lembar lah infografis. Jadi angka-angkanya kita masukkan. Misalnya kalau yang dicontoh ini sebenarnya laporan panjang beberapa lembar.
Tapi disederhanakan dalam satu lembaran infografis, jadi angka-angkanya dimasukkan. Bermain di angka. Itu terus sebentar ini karena ini sambil jalan, jadi saya lihat ini juga gambar-gambar yang digunakan. Oke, ini pertanyaan dari Ardian. Nanti akan terjawab ya. Bisa bikin sendiri atau pakai yang ada, atau nanti kita jawab. Saya lanjut. Kemudian infografis berisi informasi, misalnya seperti ini, intinya menyampaikan informasi lebih efektif dan efisien. Tampilannya tidak terlalu rumit, tidak terlalu banyak angka dibanding misalnya yang tadi itu visualisasi data. Ini semacam informasi panjang yang dipersingkat. Kemudian, ini perbandingan versus membandingkan antara dua objek, keadaan atau apapun. Ini salah satu contohnya, misalnya membandingkan antara WordPress dan Blogger. Jadi ada head to head, saling menyamping gini untuk membandingkan. Kemudian ada juga timeline atau garis waktu. Misalnya ini saya pernah bikin bagaimana perjalanan komunitas blogger Makassar Angin Mamiri tahun 2006 sampai 2019. Waktu itu tahun-tahun pentingnya. Jadi ini seakan mengalir dari tahun 2005 malah asal mulanya, kemudian tahun-tahun penting, kejadian-kejadian penting yang terjadi di tahun-tahun yang dilewati itu, sampai terakhir tahun 2019 kemarin. Jadi ini menunjukkan perjalanan sesuatu, kalau di sini dalam kasus ini komunitas, perjalanan komunitas dari 2005 sampai 2019 lewat beberapa informasi begitu. Oke, saya sambil cek ini juga ada pertanyaan soal kombinasi warna. Sabar, kita akan masuk ke situ. Baru pengantar, sabar. Itu tadi ada 4 jenis infografis yang paling sering kita temukan. Kemudian kita masuk ke hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ini warna latar. Warna latar yang enak di mata atau tidak mencolok. Saya itu paling sering menggunakan warna-warna, mungkin istilahnya warna peach ya, soalnya kalau laki-laki itu kan warna itu kalau merah muda, merah hati, merah tua, sudah. Tapi kalau perempuan kan merah muda saja itu ada beberapa pink, ada apakah macam-macam. Jadi saya hanya kalau warna, pokoknya ambil warna latar itu yang lembut atau yang agak gelap. Saya tidak terlalu ini, kalau nomor-nomornya mungkin saya lebih hafal nomor-nomornya dibanding namanya, nama warna. Bedanya laki-laki sama perempuan begitu sih. Kalau soal warna misalnya kita laki-laki cuma tahu pink, kalau perempuan aduh itu macam-macam lagi pinknya. Teman-teman yang perempuan mungkin lebih bisa menjelaskan soal perbedaan antara pink yang satu dan pink yang lain. Jadi latar kita gunakan latar yang enak di mata dan tidak terlalu mencolok. Kalau misalnya di latar ada foto, usahakan fotonya itu tidak terlalu mencuri perhatian. Kalau perlu dibikin agak blur. Contohnya misalnya ini. Ini latarnya adalah foto, tapi fotonya terlalu terang. Sehingga kemudian malah mencuri perhatian, jadi tulisan-tulisannya malah tidak kelihatan. Padahal yang penting tulisannya. Nah, ini lebih bagus karena latarnya, fotonya tetap ada tapi dibuat dia lebih ngeblur. Jadi dia agak kabur supaya tulisan-tulisannya yang sebenarnya adalah hal yang paling penting dalam infografis ini itu jadi lebih kelihatan. Kemudian hal berikutnya yang perlu diperhatikan warna. Ini warna ini maksudnya warna elemen baik warna huruf maupun elemen-elemen lain yang ada di dalam infografis ini. Kita gunakan warna juga yang enak di mata, tidak terlalu mencolok. Dalam satu infografis sebaiknya menggunakan tidak lebih dari 5 warna. Dan sebaiknya menggunakan warna senada. Ini kan ada panduannya di Pantone. Menggunakan warna yang senada, jangan terlalu berlawanan. Berlawanan mungkin sebaiknya 2 saja, kalau lebih dari itu kayaknya agak setengah mati juga mata. Bila warna memang kecuali kalau warnanya hanya jadi pemanis,
jadi aksen, itu tidak apa-apa dia warnanya sangat mencolok dibanding warna-warna lain yang ada. Misalnya, ini warnanya secara estetika ini sangat mencolok mata ya. Hijaunya terlalu hijau, birunya terlalu biru. Ada warna-warnanya ini terlalu mencolok mata dan tidak enak dilihat memang. Kemudian ini setelah diperbaiki sedikit, jadinya lebih enak. Perbandingan terasa sekali ya. Kalau ini kan terlalu hijau. Ini juga sebenarnya hijau jadi tulisannya tidak kelihatan. Walaupun misalnya tulisannya dibuat kelihatan warna hitam, tetap saja hijaunya terlalu mencolok mata, sama dengan warna birunya. Jadi hindari memilih warna-warna yang seperti ini, yang terlalu terang. Mungkin ada juga yang bisa mau pakai itu karena sesuai dengan seleranya, tapi secara umum saya pikir yang kayak begini ini agak tidak disukai orang ya. Kemudian huruf. Ini juga penting dalam sebuah infografis. Jangan sampai kita tergoda untuk menggunakan terlalu banyak huruf, terus apalagi menggunakan huruf-huruf yang tidak nyaman dibaca. Kalau yang biasa saya pakai kalau untuk judul, ini Bebas Nu, Pulvetica, Back to Back, Langdon Gotham Black. Belakangan ini saya senang pakai ini, Gotham Black. Kemudian kalau untuk isinya, teks-teks yang agak panjang, saya pakai yang simple-simple. Kalau Kalibrikan yang paling sering kita pakai di standarnya Microsoft Word kayaknya. Helvetica, Myriad, Gotham, ini juga yang lagi sering saya pakai juga, Montserrat sama Low. Pokoknya tidak terlalu banyak, kalau untuk judul tidak apa-apa mungkin yang banyak ekor-ekornya. Tapi kalau untuk isi, nah misalnya kayak begini. Ini tidak bisa terbaca ya, karena hurufnya terlalu banyak banyak aksesorisnya. Kalau untuk judul mungkin tidak terlalu masalah, karena dia kan hanya dipakai sebentar. Ini ada pertanyaan. Sebentar, saya lanjut dulu. Contohnya ini kalau hurufnya saya ganti dengan huruf yang lebih formal. Sebenarnya juga kalau misalnya mau pakai huruf untuk judulnya pakai huruf yang banyak goyang-goyangnya begini itu sebenarnya tidak apa-apa. Tapi kalau untuk yang tulisan yang panjang ini sebaiknya jangan menggunakan yang seperti tadi. Ada pertanyaan dari Ama, boleh pakai animasi? Tidak apa-apa pakai animasi, tapi itu kan akhirnya dia jadi kayak semacam, artinya itu agak kalau saya membayangkan dia jadi agak lebih berat ketika mau dibagikan. Karena bayangan saya, misalnya kalau infografis ditaruh di mana, ditaruh di blog, atau mau dibagikan di aplikasi WhatsApp apa segala macam, kalau dia pakai animasi kan dia jatuhnya jadi kayak video, mungkin lebih berat. Tapi sebenarnya tidak apa-apa. Justru itu yang sekarang saya mau pelajari, bagaimana membuat infografis dalam bentuk animasi. Karena ternyata peminatnya besar sekali. Bahkan ada satu perusahaan yang di Indonesia itu yang memang, yang saya tahu ada banyak pasti, yang memfokuskan untuk membuat infografis dalam bentuk animasi, dan itu lumayan juga ternyata bikin satu. Oke, kita lanjut dulu. Ada pertanyaan masuk nih Kak, hitam infonya ada jumlah maksimalnya nggak? Sebenarnya tergantung dari mana berapa banyak informasi yang kita sambil. Setelah ini ada beberapa contoh, yang bisa menjelaskan seberapa banyak bagusnya informasi yang masuk dalam satu infografis. Sabar. Nah, masuk ke tips dulu. Ini karena sekarang itu kan orang kebanyakan menggunakan mengakses internet itu lewat handphone. Jadi
sebaiknya kalau kita mau bikin infografis itu sebaiknya menggunakan posisi portrait karena ya karena orang sekarang makin banyak mengakses lewat headphone. Jadi kalau posisi landscape dia agak susah. Jadi awal-awal saya pernah bikin begitu, terus ada teman yang komplain katanya susah dibuka, harus diputar lagi apa segala macam. Kalau diputar dia jadi terputar juga. Jadi ini terpikir oh iya ya, berarti sekarang harusnya memang lebih banyak bentuknya portrait. Apalagi kalau misalnya pakai perbandingan 9:16. Terus berikutnya ini, pertimbangkan informasi yang akan disampaikan dalam satu infografis. Soal berapa jumlah informasi yang mau disampaikan sebenarnya itu tidak ada tidak ada aturan pastinya, tergantung kira-kira nyamannya orang berapa. Jadi ini saya pernah bikin satu infografis selepas Piala Dunia waktu itu. Saya ceritanya merangkum info-info yang ada di Piala Dunia waktu itu. Menurut saya ini cukup bagus karena memasukkan banyak sekali informasi ke dalam satu lembar. Jadi dalam satu lembar sudah ada semua informasi yang menarik tentang Piala Dunia 2018. Tapi kemudian ada teman, dia kebetulan memang desainer grafis, dia ngomong ke saya, terlalu rame, akhirnya orang jadi orang jadi agak berat gitu mau mencerna yang mana dulu. Walaupun secara tampilan kalau menurut saya tampilan menarik karena kelihatan ini tuh banyak angka apa segala macam. Tapi ternyata kalau menurut dia orang jadi agak susah mencerna. Jadi kemudian saya berpikir ini kan sebenarnya ada beberapa segmen ya. Ada segmen tentang pertandingan, ada segmen tentang catatan-catatan individu, ada segmen tentang rekor-rekor. Akhirnya sama dia disarankan untuk memecahnya menjadi beberapa bagian. Akhirnya saya pecah seperti ini. Jadi ada tentang jumlah kartu, ada tentang agresivitas, daya jelajah apa segala macam, ada tentang capaian pertandingan dan gol, terus ada tentang lapangan. Dibandingkan yang tadi, sebenarnya saya lebih suka ini karena sudah masuk semua. Kelihatan ya memang kelihatan rame, tapi justru kalau buat saya justru menarik. Tapi buat pembaca ternyata lebih menarik kalau dipisah kecil-kecil seperti ini. Jadi soal berapa jumlah informasi yang mau dimasukkan ke dalam satu infografis memang tidak ada batasan pastinya. Semuanya tergantung kira-kira nyamannya seperti apa. Sabar. Ternyata sensitif sekali. Oke, sebentar saya sambil lihat aja. Oh, oke. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau tips-tips yang lain, banyak-banyak melihat contoh infografis dari berbagai laman atau situs. Kalau saya sih paling sering di Pinterest ya. Di Pinterest itu ada banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita pakai. Kemudian salah satu yang paling sering menggunakan, mungkin kayak semacam pionir juga menggunakan infografis dalam satu artikel itu Tirto. Tirto itu juga banyak sekali menggunakan infografis. Itu juga tempat untuk mencari ilham. Kalau Mama. Kalau untuk aplikasinya, kalau offline, saya sekarang menggunakan Adobe Illustrator. Sementara kalau sebenarnya juga ada macam-macam kan, teman-teman juga ada yang menggunakan CorelDRAW apa segala macam, bahkan menggunakan PowerPoint juga. Kemudian kalau untuk online, saya lihat sekarang banyak yang pakai Canva karena katanya Canva sangat ini juga ya, gampang. Saya baru coba-coba pakai Canva dan ternyata memang ya, lumayan. Kalau untuk Kalau untuk
tadi kan Ian juga bertanya bagaimana soal clipart apa segala macam. Ada banyak situs yang menyediakan clipart gratis. Bisa langsung diunduh, bisa juga kita bikin sendiri. Kalau saya sebagian juga saya pakai, sebagian juga saya bikin sendiri. Kalau misalnya ada yang lebih spesifik, itu yang saya bikin sendiri. Clipart yang saya bikin sendiri. Tapi kalau misalnya masih bersifat umum, itu saya unduh dari beberapa situs. Ya. Ada beberapa yang memberikan layanan bisa kita ambil secara gratis. Itu tadi, sebentar. Saya kasih lihat ada beberapa mana? Ini membuat infografis di PowerPoint, dan ini juga yang karena kebetulan kami di sini juga kerjasama dengan beberapa orang yang dari pemerintah daerah. Jadi salah satu pernah membawa materi, salah satunya itu bagaimana buat infografis menggunakan PowerPoint. Karena itu yang paling gampang, karena sepertinya setiap orang yang punya laptop itu pasti punya program PowerPoint. Daripada dia install program lain yang belum tentu bisa dengan cepat dikuasai, kita pakai PowerPoint saja. Ini cukup sederhana, gampang, hanya insert begitu. Ini juga kita tulis saja, fotonya saja seperti biasa saja, masukkan foto kemudian di crop sesuai keinginan. Jadi PowerPoint ini ternyata ya lumayan juga kalau mau yang sederhana. Bisa jadi satu juga seperti itu. Terus kalau, nah ini yang sering saya add mana? Kalau yang sering saya gunakan ini adalah Adobe Illustrator. Nah, ini kalau misalnya salah satu contoh, ini infografis tentang tahun-tahun penting dalam sejarah arsitektur Kota Makassar. Jadi sebenarnya ini modelnya kan timeline, mulai dari atas, mulai dari pertama kali sebelum terbentuknya Kota Makassar sendiri, sampai kemudian berlanjut ke sini. Ini sebenarnya kalau dilihat masih lebih banyak tulisan sebenarnya memang. Tapi setidaknya ini sudah merangkum dari sebuah artikel panjang tentang tahun-tahun penting dalam sejarah arsitektur Kota Makassar, dirangkum menjadi lebih sederhana dalam sebuah tulisan seperti ini, dalam sebuah infografis seperti ini. Jadi ini isinya ini lebih ke tulisan-tulisan sederhana saja. Ini kalau hurufnya ini saya pakai stop. Kalau untuk yang di dalam ini sama juga sebenarnya, cuma dia yang black. Untuk background-nya saya menggunakan karena ini ceritanya masa lalu, menceritakan tentang masa lalu, jadi saya memilih warna yang agak-agak vintage, seolah-olah ini adalah lembaran kertas tua. Ini memang sebentar, kalau ini ini background-nya ini memang dia gambar kertas yang saya gambar kertas yang saya ambil, saya download, kemudian saya satukan. Ini sebenarnya kalau kita lihat ini sebenarnya ada gambar anjungan Pantai Losari dari atas. Ini saya menggunakan program lain lagi, ada Photoshop, untuk menggabungkan dua foto ini menjadi satu background. Ini kalau yang tadi itu yang perbandingan, ini lebih sederhana sebenarnya karena ada dua. Jadi yang membandingkan head to head antara WordPress dan Blogger, tapi dengan catatan untuk self-hosted ya. Jadi ada beberapa topik yang dibandingkan, ada kepemilikan, kontrol, tampilan, kalau mau berpindah, keamanan, sama dukungan.
Ini maksudnya membandingkan ini sama sekali tidak bukan untuk mengerucut ke satu untuk memilih ya, ke salah satu yang berbeda untuk memilih, tapi kita secara objektif memberikan perbandingan antara keduanya. Ini kalau ini latarnya sederhana saja. Jadi saya menggunakan dua latar. Ini kan ini latar untuk jadi latar utamanya sebenarnya antara dua warna ini. Biru, saya pilih biru karena biru itu melambangkan WordPress. WordPress yang pakai biru. Kalau Blogger itu warnanya agak merah ini. Jadi dua itu sebagai warna utama untuk melambangkan dua produk ini. Warna lainnya, warna ini untuk latar judulnya saja. Jadi biasanya saya menggunakan, sederhananya saya menggunakan dua layer, satu untuk latar, satu untuk yang bagian isinya. Oke. Terus saya contoh lain misalnya, ini saya bisa membuat infografis tentang ini, nomor punggung berarti ketika saya membuat ini yang paling penting untuk dimasukkan adalah sejarah kapan pertama kalinya nomor punggung dipakai dalam pertandingan sepak bola. Ini ada hal-hal penting dalam sejarah nomor punggung. Halo. Hujan. Bagaimana tuh? Kemudian yang saya anggap penting dimasukkan ke sini juga, jadi ini ada dalam kalau berhubungan dengan sejarah ada 4 tahun penting yang berhubungan dengan nomor punggung, hal penting dalam sejarah nomor punggung. Jadi pertama kalinya mencatat 2 tim bertanding, pertama kalinya Eropa menggunakan nomor punggung, kemudian pertama kalinya Piala Dunia mewajibkan tim yang tampil menggunakan. Sebenarnya kalau misalnya kita berpikir mau memasukkan lebih banyak lagi, kan bisa saja kita masukkan tahun pertama ketika tim Asia menggunakan nomor punggung, atau tahun pertama ketika tim nasional Indonesia menggunakan nomor punggung. Tapi itu kan akhirnya terlalu banyak. Jadi saya memilah saja yang paling penting dari sejarah nomor punggung ini. Kemudian yang saya anggap penting untuk dimasukkan juga adalah nomor-nomor khusus dalam sebuah dalam kasus nomor punggung ini. Ada 2. Kemudian ada beberapa nomor yang dimuseumkan itu juga saya anggap penting untuk memberikan informasi utamanya kepada orang yang mungkin belum tahu ya, kalau ternyata nomor punggung itu ada lebih ribet ternyata, bukan hanya cuman main bagi-bagi nomor begitu. Kemudian ini juga beberapa nomor yang unik. Ini juga saya anggap penting untuk saya masukkan ke sini karena dalam sejarahnya bagi yang tahu bagi yang sedang bola pasti tahu lah ada beberapa nomor itu yang sangat unik. Tahunya misalnya kayak nomornya ini 1 tambah 8, pernah ada pemain yang menggunakan nomor punggung seperti itu. Ini juga penting, formasi standar nomor punggung dalam permainan sepak bola. Jadi informasi-informasi yang saya masukkan di sini adalah informasi yang saya anggap penting untuk saya sampaikan. Karena ini juga berkaitan dengan, ini kan saya pasang di artikel di blog saya, jadi saya bicara tentang itu dan saya squeeze saya intisarinya yang saya masukkan ke infografis yang ini. Untuk warnanya, saya memilih sebenarnya warna ini, saya mengambil dasar dari warna bajunya pemain ini, Paolo Maldini. Makanya warnanya muncul seperti ini. Warna kuning ini menjadi highlight untuk aksen yang paling kentara, karena itu adalah nomor-nomor yang ingin saya tonjolkan, angka-angka yang ingin saya tonjolkan, angka atau kalimat yang ingin saya tonjolkan. Itu kemudian saya juga pernah bikin ini. Nah ini ikon-ikonnya ini saya ambil di Freepik kalau tidak salah. Ini waktu harga tiket pesawat domestik itu masih sedang tinggi-tingginya. Kalau ini saya bikin sendiri,
Ini juga kayaknya saya agak lupa. Yang saya anggap penting untuk saya masukkan di sini sebenarnya timeline ya. Soal harga tiket pesawat yang terus naik itu mulai dari pertama kali naik dia bulan berapa, kemudian apa yang terjadi, hal-hal catatan-catatan penting selama ini huru-hara tiket pesawat domestik ini. Jadi yang saya masukkan itu saja. Kemudian apa efek dari mahalnya harga tiket pesawat domestik. Ini juga penting, saya anggap penting untuk masuk ke dalam infografik ini karena ini juga tidak banyak diketahui orang. Jadi ini mungkin bisa menjadi pengetahuan baru juga. Kalau ini sebenarnya saya masih agak kurang serg juga soal warnanya karena masih agak apa bahasa ini ya, nyaru apa agak ini warna latar dengan hurufnya. Itu ya, jadi ini gambaran umum ketika saya membuat sebuah infografis. Misalnya yang pertama saya lakukan itu adalah mengumpulkan data dulu, apa yang akan saya munculkan di dalam infografis itu. Kalau dalam kasus ini berarti saya mencari data tentang ini dulu, masa-masa penting untuk pembangunan arsitektur di Kota Makassar. Data-data itu yang saya kumpulkan dulu, kemudian mulai membayangkan kira-kira layoutnya seperti apa. Ini bisa langsung di tempat, bisa juga dicoret-coret di kertas misalnya. Kemudian setelah data terkumpul, bayangan tentang layoutnya sudah ada, baru saya mulai. Saya juga sudah membayangkan kira-kira background-nya nanti bagusnya apa, seperti apa, warna-warnanya itu sudah terbayang. Saya menggunakan warna merah ini sebagai aksen utama karena kan Kota Makassar itu kerajaan Goa lah, itu agak lekat dengan warna merah. Tadi juga ini seperti itu, mengumpulkan dulu data-data yang penting, habis mengumpulkan sebanyak-banyaknya, setelah itu memilah-milah kira-kira data-data yang mana saja yang perlu untuk ditampilkan karena tidak perlu semuanya tentang nomor punggung dimasukkan ke sini. Ini juga batu sama. Ini dia otomatis dia lebih sederhana karena dia hanya membandingkan dua dengan beberapa komponen yang bisa dibandingkan. Nah, ini juga saya memilah dulu. Saya bicara tentang tiket huru-hara tiket pesawat domestik, apa yang mau saya sampaikan. Yang pertama, saya tidak merasa punya kapasitas untuk menjudge. Jadi saya hanya menampilkan data, fakta tentang mulai kapan harga tiket mulai naik, kemudian apa-apa saja yang sudah dilakukan pemerintah, kan? Saya berusaha untuk menghindari judgement, bahasa Indonesianya menghakimi atau memberi kesimpulan dalam sebuah infografis. Jadi saya hanya menyampaikan data, betul-betul menyampaikan data, silahkan pembaca sendiri yang menyimpulkan. Itu keren nih Kak. Ada beberapa pertanyaan nih Kak yang masuk nih dari teman-teman sampai sekarang nih. Oke, silakan. Ada Kak Unga, tadi udah beberapa kejawab sih Kak ya. Iya, betul. Terus yang belum itu dari Kak Nunu nih. Ada yang boleh buat step by step nggak buat infografisnya? Maaf kalau info ini terlewat, tapi kadang kalau sudah depan aplikasi desainnya, bingung mau mulainya. Apa masukkan dulu semua data, baru desainnya belakangan, atau buat layout dulu, tentukan info utama, atau ngumpulin clip artnya dulu. Gitu. Nah, itu tadi yang saya kasih contoh ya. Yang tadi saya bilang itu. Jadi ketika misalnya saya membuat ini, hal pertama yang saya lakukan itu mengumpulkan data dulu.
Jadi sudah terbayangkan saya mau cerita soal ini ya. Saya mau cerita soal mahalnya tiket pesawat domestik, tapi yang saya mau sajikan adalah timeline-nya sejak dan apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian setelah dalam prosesnya itu saya juga baru dapat ternyata komponen penentu harga tiket itu ini saja, bukan cuman biaya sewa cicil pesawat. Ternyata ada ini, ada ini, ada ini. Ini juga saya anggap ini penting juga ini untuk diketahui orang. Kemudian karena kita bicara soal mahalnya harga tiket pesawat domestik, berarti penting juga untuk kita masukkan apa-apa saja yang terkena dampak dari naiknya harga tiket pesawat domestik. Itu kan terkumpul semua. Terus saya sudah memilah-milah, yang saya mau masukkan itu timeline, kemudian komponen itu, kemudian efek mahalnya harga. Yang saya lakukan berikutnya adalah membayangkan kira-kira modelnya seperti apa. Anggaplah ini belum ada ya. Anggaplah ini masih kosong. Yang saya lakukan waktu itu, dan kadang-kadang seringnya yang saya lakukan adalah mencari inspirasi dulu. Buka-buka Pinterest, atau buka-buka situsnya Tirto, atau apa saja. Mencari ide. Baru biasanya kalau dapat terbayang, kayaknya bagusnya begini deh. Begini, habis itu baru saya cari clip art yang mendukung. Clip art yang bisa mendukung, atau kalau tidak kalau waktunya lagi lowong, tidak terburu-buru, ya saya bikin sendiri. Setelah itu baru mulai membuat layoutnya dari inspirasi yang sudah didapat, walaupun tidak 100% menjiplak itu, tapi setelah itu biasanya sudah dapat, kayaknya bagusnya begini deh, kayaknya bagusnya begini. Nah, dari situ baru mulai dikerjakan. Biasanya juga pada saat jalan tiba-tiba muncul ide lain, masukkan ini deh, masukkan ini, atau tunggu, ini kayaknya bagusnya di sini, ini kayaknya bagusnya di sini. Jadi tidak ada patokan dasar dari awal kalau saya ya. Yang penting saya punya bayangan utama apa yang saya mau sampaikan, sudah ada inspirasinya seperti apa, baru saya mulai. Kira-kira seperti itu, Kak Nuno. Oh iya Kak, makasih Kak. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Nawir nih. Makasih Kak, ini sudah mengingatkan. Cara baca pantun itu vertikal apa horizontal gitu Kak? Itu tergantung, tapi sebenarnya tadi itu siapa? Dan ada juga nih dari Guru Dasril Bukit Tinggi, kenapa angka-angkanya itu dibuat besar-besar hurufnya, ininya, fontnya? Ya, sabar. Kakak Nawir, kalau saya membacanya secara kalau ke itu apa? Horizontal. Harusnya horizontal ya, karena ini kan dia tidak bisa. Oke, sambil menunggu teman-teman yang punya pertanyaan, ayo silahkan ditulis, nanti dijawab oleh Deng Ipul malam ini. Ini kalau saya membacanya sih ke sini, karena ini kan bisa ke sini, bisa ke bawah juga, karena kan ini ke hurufnya jadi tidak kelihatan. Aduh, maaf, saya kacamatanya ternyata. Jadi bisa horizontal, bisa vertikal juga. Kalau ini biasanya saya gunakan ini hanya untuk sebagai patokan dalam memilih warna, misalnya. Oke, saya stop screen dulu. Misalnya, ya. Oke, misalnya ini beberapa ada yang warnanya ingin saya ganti. Saya jadikan ini sebagai patokan. Oke. Atau dia agak gelap. Berarti ini untuk awannya. Nah,
saya tidak terlalu bergantung 100% ke itu yang sih, hanya untuk tadi ini berarti hanya sebagai patokan saja. Malah jadi lebih bagus ini. Terima kasih Nawir sudah memberi inspirasi. Kira-kira begitu sih. Oh iya, Kak. Dari ini ada lagi nih Kak. Kenapa angka dari Guru Dasril nih dari Bukit Tinggi? Kenapa angka-angka dibuat besar-besar ukuran hurufnya gitu Kak? Oh sebentar, sebelumnya ini Pak Dasril bisa nanya, bisa nggak infografisnya ini kita jadikan media dalam pembelajaran tematik SD? Saya kira sangat bisa sih kalau misalnya ada materi yang justru kayaknya menarik ya kalau kita jadikan bahan pembelajaran tematik SD, apalagi kalau misalnya kan anak-anak itu pasti bosan juga kalau misalnya kita bikin semacam presentasi tapi isinya itu kebanyakan huruf, jadi kebanyakan teks, jadi menarik juga kalau misalnya kita sajikan dengan model-model infografis seperti itu. Terus kenapa angka-angka dibuat besar? Apa tujuannya? Angka dibuat besar kalau untuk beberapa kasus, misalnya di infografis ini, saya buat dia besar karena untuk membold up bahasa Indonesia yang pasti, untuk menonjolkan angka-angka yang penting. Karena bicara soal angka-angka penting, nah berarti ini kan sesuai dengan temanya ya, beberapa kemudian angka-angka pentingnya seperti itu. Itu yang saya tebalkan. Kalau untuk kalau untuk yang tadi ini misalnya, ini juga karena ini adalah angka yang informasi penting, jadi ditebalkan. Sebenarnya bukan cuma angka. Kalau misalnya kita butuh menebalkan, membuat informasi ya kayak ini kan, ini juga dia jadi besar karena ini informasi paling penting soal sejarah nomor punggung misalnya. Jadi kenapa ditebalkan? Karena itu adalah informasi penting. Oke Kak. Ini ada lagi nih Kak yang masuk nih dari Kak Rati. Adakah standar ukuran font yang digunakan dan apakah ada standar proporsi gambar dan tulisan dalam sebuah infografis gitu? Oke. Untuk standar font, saya pikir itu kalau proporsinya saya juga bermacam-macam sebenarnya. Kalau misalnya kayak yang kembali lagi, kalau yang kayak tadi, saya masih belum terbiasa ini nih, yang share screen. Jadi ini saya menggunakan ini konsep kalau dalam fotografi rule of third, jadi bagi 3, sepertiganya ini gambar di atas, sepertiganya informasi yang di bawah ini. Tapi kalau untuk ini, karena ini informasi yang mau disampaikan banyak sekali, jadi 3/4-nya adalah tulisan, sepertiganya, bahkan mungkin belum tidak sampai sepertiga ini, dia adalah gambar. Itu proporsi antara gambar sama ini ya, gambar sama tulisan. Kalau besaran font juga tergantung selera sebenarnya. Yang penting kalau misalnya kalau yang besar ini kan yang penting dia bisa terlihat dari jauh. Sedangkan untuk isi yang seperti ini kira-kira yang bisa nyaman dibaca, utamanya kalau kita baca di handphone ya. Saya umumnya itu menggunakan ini 12 PT, 12 poin. Karena saya juga pikirnya begini. Jadi kalau untuk judul itu memang kan dia harus besar supaya bisa langsung dilihat dari jauh. Tapi kalau untuk isi kan kalau di handphone bisa diperbesar lagi. Karena agak repot juga kalau misalnya kalau begini informasinya banyak, semuanya harus besar-besar.
tidak muat juga ke dalam satu lembar. Ini agak lumayan karena informasi teksnya tidak sebanyak yang tadi ini, jadi hurufnya bisa lebih besar. Ini saya pakai sama juga 12 sebenarnya. Oh iya. Kira-kira begitu, sobat. Oh, Oke, silakan. Oke, menarik nih Kak. Ini karena ada beberapa yang tertinggal ya, ada teman-teman nih yang minta materinya, boleh nggak Kak di-share nanti di grup materi di PowerPoint-nya tadi? Oh iya, boleh. Nanti saya share materi Siap-siap. PowerPoint. Oke Kak, karena ini ada beberapa teman yang baru bergabung nih saat jalannya acara nih Kak. Ya. Terus ada pertanyaan nih dari Kak Nunu. Mungkin Daeng boleh berbagi font apa yang sering Daeng gunakan gitu. Ada juga dari Iya. Kak Bimo yang hampir sama, tipe font apa yang menarik untuk dipakai gitu. Dan yang sama juga sih, itu aja sih Kak yang ini, kepengen dari Kak Dasril itu kepengen buat modul sendiri pakai infografis katanya. Iya. Kayak yang saya bilang tadi, sahabat tadi, oh ini. Saya share lagi. Nah, kalau yang saya bilang tadi, kalau untuk kalau untuk judul, saya biasanya menggunakan ini, Bebas Nu, Cool V3, Back to Back. Back to Back ini kalau misalnya jenis infografisnya agak mungkin tidak terlalu formal, atau karakternya dia agak tidak yang terlalu kaku. Langdon sama Gotham Black. Ini yang paling sering saya gunakan sekarang. Kalau untuk isi ya standar ya, Calibri, Helvetica, Pro Gotham. Bahkan Gotham yang agak sering saya pakai sekarang, Gotham, Montserrat, sama Low. Bacanya apa nih? Low, ya. Itu. Kalau jumlah huruf dalam satu infografis, sebaiknya jangan terlalu banyak. Kayak ya saya kasih contoh lagi, kayak misalnya yang saya itu seringnya hanya pakai 2 huruf malah. Satu untuk judul, 3 lah. Kalau ini 3. Ini untuk judul utama saya pakai bebas Nu. Kalau untuk menonjolkan isi-isinya ini saya pakai Gotham Black. Kemudian untuk isi tulisannya ini saya pakai Myriad Pro. Intinya jangan terlalu banyak huruf lah, maksimal 3. Itu pun dengan pembagian yang seperti ini ya, 1 huruf untuk judul utama, 1 huruf yang karakternya tebal untuk menguatkan poin-poin penting, dan huruf yang biasa untuk penjelasan dari poin-poin penting itu. Misalnya ini malah 1 huruf semua ini. Iya, betul. Ini semua satu huruf, satu jenis font, STAG. STAG. Jadi untuk yang judul besarnya saya pakai STAG tapi bold dengan ukuran 53 poin. Kemudian untuk isi di dalamnya saya pakai STAG tapi dia mode book 12. Untuk poin-poin pentingnya bold italic besarnya 18. Saya jarang sekali menggunakan banyak-banyak, maksimal 3 kalau saya. Begitu kira-kira Kakak Nunu. Wah, keren nih Kak jadinya nih. Tadi Guru Dasril nanya nih, ada nggak kira-kira nih video tutorialnya Kak untuk buat infografis gitu? Atau kalau misalnya mau belajar tutorial biasanya nyari di mana gitu? Kalau saya belum, kayaknya di YouTube ada banyak sih yang berbahasa Inggris maupun bahasa Indonesia video tutorial membuat infografis. Cuman memang kita harus lebih banyak belajar sendiri, mencoba-coba sendiri.
Karena kayak yang saya bilang tadi, untuk yang sederhana pakai PowerPoint juga ternyata bisa. Tadi oke, Bimo, iya, ini pertanyaannya Bimo, dominan sans serif. Kalau saya sih kayaknya itu selera ya. Tapi kalau saya, karena saya seleranya itu sederhana saja, saya tidak suka yang macam-macam, jadi saya pakai sans serif. Tergantung selera sebenarnya. Yang penting jangan terlalu banyak huruf dalam satu lembar infografis. Oke, Kak. Terus ada yang baru nih, Kak, yang baru masuk nih dari Kak Nur Al-Huda. Kalau penggunaan warna, ada batasan variasi warna juga nggak, Kak? Kalau saya membatasi sabar. Saya membatasi maksimal 3 warna yang berbeda dalam satu lembar infografis. Itu pun biasanya kalau tidak yang benar-benar, biasanya saya malah pakai 2. Jadi misalnya saya share lagi. Nah, misalnya ini kan sebagai warna utama kan sebenarnya ini abu-abu sebagai dasar untuk tulisan. Kemudian kalau ini kan warna biru ini memang namanya warna langit ya. Jadi pasti warnanya biru lah. Karena kalau misalnya saya pakai warna merah, karena saya pakai warna merah, tidak berubah. Dia akan, dia bukan ini. Pasti akan terasa aneh kalau misalnya dia pakainya merah. Jadi lebih ini aja sih, logisnya warnanya biru untuk langit. Terus kalau yang tadi ini saya pakai dua warna utama karena ini melambangkan brand yang mau saya perbandingkan. Jadi blogger kan dominan warna ini, WordPress pakai ini. Kalau ini kan standar ya untuk supaya hurufnya enak dilihat. Terus kalau ini kayak saya bilang tadi, ini kan warna utama untuk latar sebenarnya cuma 2. Kuning ini sebagai aksen untuk menegaskan poin-poin yang ingin ditonjolkan. Kalau ini justru tone-nya cuma satu warna sebagai latar, merah ini sebagai aksennya saja. Saya juga memilih warna merah ini karena itu kan warna, kayak saya bilang tadi, identik dengan warna Kota Makassar atau Kerajaan Goa. Jadi warnanya sebaiknya jangan terlalu banyak. Saya juga membatasi 3 saja kayaknya dalam satu lembar begitu. Itu pun kalau untuk latar ya 2 saja sudah cukup sih kalau saya. Oke, Kak. Nih ada yang ini, Kak, keren nih dari Kak Lelaki Bugis. Ada web untuk lihat kombinasi warna yang bagus enggak, Kak? Kalau saya seringnya di Pinterest itu melihat Pinterest ya. iya, mencari informasi di situ. Oh ya, tadi ini mungkin untuk Pak Dasril juga saya lanjutkan. Sebenarnya juga saya belum pernah mencoba langsung, tapi ternyata Canva itu bagus. Jadi dia sudah menyediakan banyak template. Ini bisa Pak Dasril mungkin bisa coba nanti. Tadi misalnya kita tinggal pilih satu, kemudian ternyata banyak sekali ininya. Ini tinggal diganti-ganti. Cuma saya tidak tahu kalau Canva gratisan apakah bisa di-download atau tidak kalau sudah selesai. Ada yang berbayar, Kak? Ada yang gratis? Iya, saya tidak tahu kalau yang gratisan ini apakah bisa langsung di-download yang sudah selesai atau
Bisa atau Kak, biasanya kalau yang gratis bisa langsung nah, terdownload. Kalau dianya berbayar dia nggak langsung terdownload gitu. nah, ini saya pikir kalau misalnya untuk yang baru mau belajar, jadi kan di sini sudah ada template-templatenya, template-template yang disediakan, bisa pakai ini saja. Sudah macam-macam ini. Tinggal ganti isinya ya. Sambil misalnya belajar, saya belum pernah pakai sih, tapi saya tahu ada beberapa teman-teman memang yang suka pakai in Canva. Dan saya pikir ini sudah oke juga ini. Sangat memudahkan. Kalau misalnya apalagi yang baru mau belajar ya. Walaupun tidak mengakomodir semua yang kita mau, tapi setidaknya ini memudahkan. Oke. Ada lagi teman-teman, silahkan yang mau bertanya nih, silahkan. Ada dari Kardian nih bisa. Oh ya, Ini masuk privasi nih Kak. Biasanya tuh kalau ada info yang dibuat infografis ya Kak ya, sudah ada timeline misalnya tanggal atau waktu, tapi kadang ada yang menghubungi di admin gitu, ini waktunya kapan gitu, kegiatannya hari apa gitu. Itu apakah kurang menarik atau dari penanya atau gimana sih? Gitu. saya pikir saya pikir itu bukan masalah ininya, bukan masalah grafisnya, masalah orangnya memang. Saya tahu kenapa kita itu orang Indonesia suka begitu, sudah jelas-jelas di situ ditulis tanggalnya, jamnya, masih juga bertanya ini kapan tanggalnya. Jadi saya tadinya begitu, mungkin apakah kita yang ketika misalnya buat poster kegiatan mungkin kita yang salah ini menampilkan tanggalnya atau ini kurang kentara. Tapi ketika itu sudah besar-besar, sudah warnanya mencolok, tampilannya, posisinya bagus, tetap saja biasanya ketika di-share ada yang tanya, ini kapan tanggalnya? Jadi jawabannya kayaknya bukan pada grafisnya, tapi pada orangnya memang. Oke. Kalau dari ini ada masuk lagi nih Kak dari yang privasi. Kalau Kak Ipul sukanya lebih banyak menggunakan Corel Draw atau AI gitu? Atau enakan mana gitu gunakannya untuk infografis? Kalau saya pribadi sekarang saya lebih banyak pakai AI, Adobe, Adobe, pakai Adobe produk-produknya Adobe. Tapi dulu juga sempat pakai Corel, tapi ternyata Corel kemudian belakangan lebih terbiasa pakai Adobe Illustrator, jadi sekarang saya pakai itu. Tapi cuman kalau masalah itu kan sebenarnya tidak masalah mau pakai yang mana, karena itu hanya soal kita lebih nyamannya yang mana. Sama saja kalau kayak kamera ditanya bagusan mana, Nikon atau Canon, Sony atau Fuji, sebenarnya jawabannya tidak ada bagusan lebih mana. Yang penting yang mana yang kita kuasai, yang mana yang kita nyaman. Bahkan saya pernah dapat ada orang di Solo, dia bahkan menggambar vektor itu pakai Excel dan hasilnya keren sekali. Jadi saya pikir itu bukan soal aplikasi apa yang dipakai, tapi kita nyamannya yang mana. Oke. Kak dari Kak Tri, mau nanya Kak, kalau infografis ukurannya berapa bagus pas diupload di blog? Berapa kilobyte gitu? Kalau saya sekarang, jadi saya bikin infografis itu ukurannya, sabar saya share dulu. Ukurannya karena blog saya lebarnya itu 815 pixel, jadi saya ukurannya segitu, 815 lebarnya. 815 pixel, tingginya yang mengikut. Tapi untuk mengakali supaya blog tidak, apalagi kalau misalnya kita punya hosting, supaya tidak terlalu cepat penuh, ya ini saya upload di WordPress. Jadi saya bikin satu web sendiri di WordPress, ini saya upload di sana, terus saya link ke blog. Biasanya malah saya upload yang lebih besar lagi di WordPress itu. Ukurannya itu
Ini sebentar. Ini tunggu, ini file-file infografis saya. Ini bahkan saya ada yang biasanya ini nih rata-rata segini sih 900 kali 1600 berarti 95 kilobyte atau 815, tingginya mengikut. Itu saya upload di di WordPress tadi, terus di link supaya tidak memberatkan ini, supaya tidak memberatkan hosting kita. Ini beberapa yang saya bikin. Nah, ini rata-rata segitu sih, 815. Lebarnya 815, jadi dia sekitar 279 kilobyte. Nah, ya. Oke, Kak. Begitu. Oke, ada lagi teman-teman yang mau pertanyakan yang masuk ini dari tadi, Kak Ahmad Fauzi nih. Sekarang ini sebelumnya ada ini dari Om Bisot tadi pertanyaannya, sebelum membuat infografis apakah bikin draft dulu, coret-coretan begitu? Sebaiknya iya. Kalau saya itu tadi, kalau saya banyak-banyak melihat dulu sebelum saya membuat infografis, banyak-banyak melihat, termasuk itu browsing-browsing di Pinterest, di mana, di Tirto apa segala macam supaya mendapatkan inspirasi. Biasanya kalau sudah ada inspirasi, saya mulai membayangkan kira-kira yang saya akan buat seperti apa. Kalau saya tidak coret-coret, tapi dalam kepala saya sudah membayangkan seperti apa kira-kira bentuknya. Kadang-kadang itu jadi saya pernah bukan ditegur jadi misalnya lagi ngomong sama orang itu tiba-tiba tangan saya bergerak-gerak begini, diam tapi tangan bergerak, itu sebenarnya saya lagi membayangkan komposisinya seperti apa. Tapi kalau terbiasa mencoret juga tidak apa-apa, coret-coret saja kira-kira header-nya di sini, bagian kepalanya di sini, terus nanti sebelah sini apa, sebelah sini apa, sebelah sini apa. Kadang-kadang juga saya begitu, tapi lebih sering di kepala sih. Terus tadi ini yang Ahmad Fauzi ya, infografis tentang apa bagus dibuat selain tentang corona. Kalau sekarang saya malah terpikir mungkin sekarang kan informasi tentang corona itu sudah banyak ya. Kita bisa mereplikasi juga dengan sentuhan kita sendiri, misalnya tentang edukasi menjaga kebersihan, edukasi stay at home, direplikasi dengan gaya kita sendiri, atau misalnya mau pakai bahasa daerah kita sendiri atau logat sendiri supaya sasarannya lebih tepat misalnya. Bisa juga. Terus kalau misalnya bosan ya mungkin bisa bikin infografis apa-apa yang bisa dilakukan selama di rumah saja, atau ada tuh situs yang membandingkan aplikasi telekonferensi. Jadi bisa bikin infografis. Sekarang kan lagi booming itu orang pakai telekonferensi, Zoom, Jitsi apa segala macam. Itu bisa juga kita bikinkan infografis untuk membanding-bandingkan kelebihan dan kekurangan tiap-tiap aplikasi itu. Itu kayaknya yang banyak dicari orang juga sekarang itu. Kira-kira yang bagusan mana, Zoom atau Skype, Zoom atau Jitsi atau apa. Jadi kita bisa bikin deh. Saya tiba-tiba terpikir itu juga bisa juga. Saya ada situsnya kemarin saya dapat itu, membandingkan beberapa aplikasi video conference dengan beberapa elemen-elemen. Tapi dia kan hanya tabel-tabel gitu, agak susah dicerna memang. Nah, itu kalau diterjemahkan ke dalam infografis ya lumayan. Oke Kak, nih bagi teman-teman ada lagi nggak ya? Sambil menunggu nih pertanyaan-pertanyaan masuk, kita juga sambil mengingatkan di Dompet Duafa kita ada campaign juga untuk melawan COVID. Bisa dibuka juga nih di berdonasi di kitabisa.com/campaign/Dede selesai lawan corona gitu. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk nih Kak. Oh ya udah ada nih Kak, dari Katri nih, ada berapa persen mempengaruhi bakat desain kalau bikin infografis gitu. Terus tagnya ndak pintar Pak, ndak pintar gambar aslinya gitu. Kalau tidak bisa menggambar,
Ya mungkin agak susah, mungkin waktunya lebih panjang karena maksudnya yang penting kan kalau terbiasa menggambarkan memang secara tidak langsung kita jadi terbiasa soal komposisi, terbiasa soal estetika, soal logika dalam gambar. Tapi kalau tidak punya bakat itu, oh kita ini bisa apa yang penting terus belajar karena kan sebenarnya orang berbakat itu akan kalah sama orang yang mau belajar. Biar dia berbakat, kalau dia tidak mau belajar ya pasti akan dia memang cepat melaju duluan, tapi kalau dia tidak mau belajar ya bahkan begitu. Dibanding orang yang tidak punya bakat tapi dia belajar keras, oh dia pasti bisa menyamai atau bahkan mendahului. Jadi sebenarnya saya sih yang penting selalu belajar saja, selalu melihat contoh. Sebenarnya kan tidak ada sesuatu yang betul-betul baru di bawah di dunia ini ya. Semua itu kan pasti terinspirasi dari yang sudah ada. Jadi banyak-banyak melihat contoh, kemudian banyak-banyak belajar. Walaupun perbedaannya cuma kalau berbakat terbiasa menggambar ya mungkin lebih cepat, tapi kalau tidak ya mungkin agak lambat. Itu saja kalau saya. Oke nih. Ada lagi teman-teman, silahkan dari Kak Ardian nih, kalau mau mudah bisa cari tulisan yang sudah ada, sisa kita buat infografisnya nih. Betul. Ya. Betul. Misalnya kalau kayak Kak Ardian ini kan punya blog yang isinya banyak juga bercerita soal kesehatan. Yang paling booming, tulisan yang paling booming itu soal triase, pembagian sistem pembagian di IGD itu, UGD itu kan bisa dibuatkan infografis itu bagaimana kan banyak orang memahami bahwa UGD itu first come first serve, siapa yang datang duluan dia dilayani duluan, padahal ternyata tidak. Coba dibuatkan, bisa Om Yan bisa buat lah infografisnya itu. Oh ya mungkin saya tanya juga Om Yan, apa bedanya UGD sama IGD? Karena setahu saya kalau UGD kan unit gawat darurat, kalau IGD unit instalasi. Oh saya kira unit giwit diririt. Itu sih Kak Yan. Dari siapa nih? Dalam mengumpulkan data dari siapa? Kak Nur Al-Huda. Dalam mengumpulkan data, apakah ada web tertentu yang jadi andalan sebagai sumber data? Misalnya bukan karena info yang cukup lengkap dan akurat gitu, tapi penyajian mudah dimengerti, misalnya sudah dipoin-poinkan gitu, Kak. Nah, itu sebenarnya tergantung kita sih mau mencari datanya yang seperti apa. Kalau saya tidak ada web tertentu. Jadi misalnya saya cari contoh dulu. Misalnya kita mencari tunggu. Misalnya ketika saya membuat infografis yang ini tentang Ahmad Dhani, musik dan kontroversi Ahmad Dhani, ya ini pasti agak banyak sumbernya. Karena ada yang berkaitan dengan karir musiknya dia. Ya pertama tentang biodatanya dia, kemudian yang berkaitan dengan karir musiknya, kemudian sumber yang berkaitan dengan kontroversi yang pernah menimpa dia, kasus-kasus yang pernah menimpa dia. Jadi sebenarnya kalau mau bagus dalam satu mencari data itu tidak hanya bertumpu pada satu website saja. Semakin banyak website yang bisa kita tempati untuk mengumpulkan data dengan tema yang sama, itu pasti berarti datanya lebih kuat ya, lebih akurat. Seperti itu sih. Oke, ada intermezzo dari Kak Nunu, kalau IGD katanya gawat darurat gitu. Beda ekspresi kata Kak lelaki Bugis tentang IGD dan UGD gitu, Kak. Kalau saya sih tidak, memang beda sih unit gawat darurat sama unit giwit diririt.
Oke, teman-teman, Kira-kira silakan bagi yang masih mau bertanya sambil menunggu saya menyampaikan bahwa teman-teman kita punya link ini ya. Setelah kegiatan ini ada link feedback yang akan kita bagikan. Silahkan dikirim-kirim juga, silahkan diisi untuk mengisi link evaluasi kita setiap perkuliahan gitu. Sambil menunggu nih, masih ada pertanyaan nggak ya untuk Daeng Ipul malam ini tentang infografis gitu. Nah Kak, dari saya sendiri nih, kalau infografis itu lebih banyak digunakan itu kalau untuk di share-share lebih enakan formatnya JPEG atau PNG sih Kak, kalau tentang ini untuk disebar-sebar di HP di mana gitu. kalau saya lebih banyak JPEG. Itu kan hanya karena dia lebih ringan tuh, lebih kecil. Tapi kalau tidak ukuran file dan bandwidth bukan masalah, ya tidak apa-apa pakai PNG saja. Kalau saya lebih cari yang gampang dibuka saja. Oh iya. Oh ini. Kak, dari Kak Jihan Jalilah, kalau misalnya kita ambil data dari website lain, haruskah disertakan link websitenya atau gimana di blog kita? Ya, itu tadi kenapa ada pada sebuah infografis harus ada bagian data diambil dari mana. Sumber data, menyertakan sumber, karena itu lebih dipercaya. Kalau kita misalnya bikin infografis ya, jadi sabar. Kalau misalnya ini ada beberapa yang saya kasih contoh. Ini ketika saya membuat infografis tentang Kota Makassar ini, catatan penting ini kan semua datanya saya ambil dari tesis seorang dosen namanya Asmunandar. Ini saya tuliskan sumbernya. Ketika misalnya ini tadi yang soal tiket itu, ini juga saya tuliskan. Harus ada kita tuliskan sumbernya. Selain untuk menunjukkan bahwa ini datanya ini akurat, datanya ini memang bukan kita yang bikin, bukan asal-asalan, juga sebagai bentuk etika. Walaupun ini misalnya tidak untuk diuangkan, tapi bagaimanapun namanya etika ya, kita harus tulis. Gitu. Oke. Ketika di blog ya, misalnya kita bikin tulisan, ya tetap kita harus link, tautkan ke, bisa di link, bisa disebut saja. Kalau misalnya ada juga kan agak pikir-pikir soal mau melink karena berbagai macam alasan, jadi ya tidak dituliskan saja. Oke. Ini teman-teman nggak ada lagi yang mau ditanyakan malam ini tentang infografis bersama dengan Kak ini. Dari Kak Laki Bugis, bisa nggak Kak kita mencantumkan blog sendiri sebagai sumber gitu? Bisa. Saya kasih ini lagi, saya kasih contoh. Ini juga sebenarnya saya ini juga. Jadi misalnya ini, saya tahun lalu ya, maksudnya saya datang ke satu tempat di Bali, menginap di satu hotel di Bali, dan ternyata tempatnya menyenangkan. Kemudian ketika pulang, saya membuat postingan tentang tempat itu, dan di situ saya tulis sumber pengalaman pribadi. Jadi ini bukan karena pesanan atau apa, tapi ini karena memang saya sendiri mengalami, dan di sini saya tulis ada plus minusnya. Ini juga buat teman-teman yang sering misalnya dapat bukan orderan dapat job tentang mereview sesuatu atau sebuah tempat. Ini kita bisa kasih kepuasan lebih kepada klien dengan membuat misalnya seperti ini. Jadi selain ada foto-fotonya, di sini juga ada pengalaman kita, ada plus minusnya. Plusnya apa-apa saja, minusnya apa-apa saja. Ini bisa jadi tambahan juga ketika teman-teman blogger dapat
job dari klien yang misalnya cuma diminta tulisan sama foto, kalau kita kasih tambahan ini, oh bisa jadi nanti kliennya itu akan memberikan job-job lain yang lebih banyak. Begitu, jadi sebenarnya tidak masalah sih mencantumkan blog sendiri sebagai sumber, apalagi kalau misalnya, kalau kayak misalnya Kakak Lelaki Bugis kan orang sudah tahu lah, kalau di Makassar, kalau ada yang tidak tahu dia ini berarti, jadi kan terpercaya dia ini, jadi bisa lah. Kalau misalnya untuk beberapa kasus sih, kalau misalnya kita bicara soal sejarah atau sesuatu yang agak berat, agak repot juga kalau misalnya hanya cantumkan blog sendiri, kurang terpercaya. Jadi mungkin kita harus merujuk ke website lain yang lebih terpercaya atau buku-buku lain yang lebih terpercaya. Atau kalau misalnya, ya kalau kayak Kakak Lelaki Bugis ini misalnya cerita tentang sejarah kerajaan-kerajaan di Sidrap misalnya di kampungnya, dia bisa merujuk kepada pengalaman pribadinya karena kan usianya memang sudah, ya kita tahu lah, sudah cukup lah untuk menceritakan tentang sejarah-sejarah kerajaan ratusan tahun yang lalu. Begitu kalau saya. Karena waktu kita sudah pukul 21.20 lewat 20 menit, 10 menit lagi teman-teman, 21.30. Kita nih kalau udah nggak ada lagi, menarik sih hari ini Kak tentang desain, tentang infografis. Banyak yang banyak yang jadi inspirasi nih bagaimana mengelola info-info tentang kegiatan-kegiatan apapun yang harus dibagikan kepada orang sehingga dilihat sama orang tuh mudah dan menarik untuk dibaca gitu. Betul. Bagaimana membuat informasi itu lebih gampang diterima dan lebih menarik. Iya. Wah luar biasa Kak, hari ini mudah-mudahan kita di kegiatan-kegiatan berikutnya bisa membahas lagi hal-hal yang lebih menarik lagi tentang desain, infografis maupun blog Kak ya. Kalau nggak ada lagi teman-teman, kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini. Ini ada beberapa kegiatan. Nah teman-teman, sebelum mengakhiri sesi pada malam ini, kembali mengingatkan bahwa di Dompet Duafa kita punya beberapa kegiatan kemanusiaan terkait pandemi COVID-19 ini. Teman-teman bisa berdonasi ke Dompet Duafa melalui link yang sudah saya bagikan, berbagi tentang linknya apa ya tadi ya, kitabisa.com tentang Dompet Duafa Sulsel lawan Corona gitu. Apapun yang teman-teman donasikan nih, semoga dan akan menjadi kelengkapan untuk melengkapi kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan di Dompet Duafa gitu. Mungkin itu sih teman-teman dari kami malam hari ini. Untuk Kak Ipul mewakili Dompet Duafa dan seluruh Amil, Kak, mengucapkan banyak terima kasih nih atas waktunya berbagi dengan teman-teman yang ada di Makassar. Meskipun Ipul ada di Papua sana, tetapi jarak tidak membatasi kita untuk saling berbagi gitu. Baik, terima kasih juga. Closing statement Kak dari Kak Ipul, silahkan. Closing statement. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menyimak. Mohon maaf kalau misalnya masih ada yang kurang-kurang karena kita masih sama-sama belajar. Terima kasih juga Dompet Duafa sudah mempercayakan saya untuk sharing di sini. Mudah-mudahan masih ada kesempatan lagi di lain waktu untuk kita sharing-sharing lagi apapun itu. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai jam segini. Di sini sudah jam 10:30. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat, tetap jaga diri dan jaga lingkungan, karena kita bukan hanya bisa jadi korban, tapi kita juga bisa jadi penyebar. Mudah-mudahan tidak, kita hindari itu. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali seperti biasa, dan paling utamanya semoga pandemi ini berlalu dan saya bisa kembali ke Makassar. Jangan sampai sekarang. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dan mewakili Dompet Duafa dan seluruh Amil mengucapkan banyak terima kasih nih atas partisipasinya teman-teman bergabung dan saling berbagi. Semoga ini menjadi lahan kita untuk lebih produktif di rumah. Dengan ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutupin.